Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Setelah melaksanakan PTS, kita kembali belajar tema T ya. Kembali lagi di pembelajaran tema T bersama Bu Guru Dina. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Pada tema 7 subtema 2 ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Yang kedua, kita akan belajar keberagaman pekerjaan terkait pakaian dan keberagaman kain adat Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Dan yang keempat, kita akan belajar gerak tari memintal dan menenun. Yang pertama, kita akan belajar informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Perkembangan bahan dasar pakaian. Anak-anak, perkembangan zaman berpengaruh pada penggunaan bahan dasar pakaian. Pada zaman dahulu, manusia berpakaian menggunakan bahan dasar dari daun, kulit kayu, dan kulit hewan. Seiring berkembangnya zaman, bahan tersebut diolah dalam bentuk serat alam. Serat alam berasal dari tumbuhan dan hewan. Serat alam yang berasal dari tumbuhan diantaranya kapas dan rami. Serat alam yang berasal dari hewan diantaranya bulu domba dan kepompong ulat sutra. Adanya perkembangan teknologi produksi sandang, terciptalah mesin. Mesin ini digunakan untuk membuat serat buatan atau sintetis untuk bahan pakaian. Serat sintetis berasal dari bahan kimia. Contoh serat sintetis adalah rayon, nilon, dan polyester. Serat sintetis memiliki kelebihan, yaitu lebih kuat dan elastis. Mengolah bahan dasar pakaian. Anak-anak, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu, benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, inilah dia perbedaan mengolah bahan dasar pakaian dengan tangan dan dengan mesin. Mesin diciptakan untuk mempermudah kita mengolah bahan dasar pakaian menjadi pakaian. Mesin tercipta karena adanya perkembangan teknologi produksi sandang. Selain itu, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Nah, saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah semakin canggih. Pakaian yang dihasilkan pun semakin beragam. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Anak-anak, pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Ada juga yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Nah, bahan dasar tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan.
Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, Nana, itulah tadi informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang, yaitu mengolah bahan dasar pakaian menjadi pakaian dengan alat yang modern. Selanjutnya, kita akan belajar keberagaman pekerjaan terkait pakaian dan keberagaman kain adat Indonesia. Nah, Nana, dalam pengolahan bahan dasar sampai menjadi pakaian, itu banyak sekali orang-orang dan pekerja yang terlibat di dalamnya. Nah, salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Dalam pengolahan bahan dasar menjadi pakaian, itu yang terlibat yang pertama ada pemintal kapas. Pemintal kapas itu bertugas memintal kapas dari bunga kapas sampai menjadi benang. Kemudian ada penenun kain. Penenun kain akan mengubah benang menjadi kain. Kemudian ada pembuat pola baju. Pembuat pola baju bertugas mengubah kain menjadi pola-pola baju yang akan dijahit. Selanjutnya ada penjahit baju. Pekerja penjahit baju bertugas untuk menjahit pola-pola baju kemudian menjadi sebuah baju yang siap untuk digunakan. Nah, itulah tadi beragam pekerjaan yang terkait dengan pembuatan pakaian. Selanjutnya ada kain adat Indonesia. Anak-anak, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki kain batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, Nana, itulah tadi keberagaman pekerjaan terkait dengan pembuatan pakaian dan juga keberagaman kain adat Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Anak-anak, beberapa bangun datar memiliki simetri lipat. Bangun datar dikatakan memiliki simetri lipat apabila dilipat menjadi dua bagian, memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
Setiap bagian bangun datar yang dilipat disebut sumbu simetri. Banyak simetri lipat bangun datar sama dengan banyak sumbu simetri bangun datar tersebut. Namun, apabila pada saat dilipat tidak memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka bangun datar tersebut dikatakan tidak memiliki simetri lipat. Nah, contoh bangun datar yang pertama yaitu persegi panjang. Coba kita perhatikan persegi panjang berikut ini. Ya, ini adalah sumbu simetri yang pertama. Jika dilipat, bangun datar persegi panjang ini akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, ini sumbu simetri yang kedua. Jika dilipat, bangun datar persegi panjang ini akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sumbu simetri itu sama dengan simetri lipat. Garis putus-putus itu menandakan sumbu simetrinya. Jadi, persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Dengan demikian, persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Ini untuk gambar yang lebih jelasnya. Ini untuk sumbu simetri yang pertama, dan ini untuk sumbu simetri yang kedua. Contoh yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki tiga panjang sisi yang sama. Nah, sekarang kita lihat berapakah segitiga sama sisi ini memiliki simetri lipat. Ini adalah sumbu simetri yang pertama. Jika segitiga ini dilipat, dia akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, ini sumbu simetri yang kedua. Jika segitiga ini dilipat, dia akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu, ini adalah sumbu simetri yang ketiga. Jika segitiga ini dilipat, dia akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, garis putus-putus tadi disebut dengan sumbu simetri. Segitiga sama sisi memiliki tiga sumbu simetri. Dengan demikian, segitiga sama sisi memiliki tiga simetri lipat. Untuk lebih jelasnya, ini gambarnya ya. Ini adalah sumbu simetri yang pertama. Ini sumbu simetri yang kedua, dan ini sumbu simetri yang ketiga. Anak-anak, berikut adalah jenis bangun datar lainnya. Ada lingkaran. Lingkaran memiliki sumbu simetri yang tidak terhingga, karena jika dilipat, lingkaran akan selalu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dengan demikian, lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Kemudian ada jajaran genjang. Jajaran genjang adalah bangun datar yang tidak simetris. Jajaran genjang tidak memiliki sumbu simetri, yang artinya jika dilipat, jajaran genjang tidak akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka jajaran genjang dikatakan tidak memiliki simetri lipat. Kemudian ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki hanya memiliki satu sumbu simetri, yang artinya hanya memiliki satu simetri lipat. Kemudian ada persegi panjang. Sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Ada segitiga sama sisi. Juga sudah Bu Guru jelaskan. Lalu ada segitiga sama kaki. Hanya memiliki satu sumbu simetri, yang artinya hanya memiliki satu simetri lipat. Kemudian ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang juga merupakan bangun datar yang tidak simetris, sehingga tidak memiliki sumbu simetri, yang artinya tidak memiliki simetri lipat. Kemudian ada bangun datar persegi. Bangun datar persegi memiliki 4 sumbu simetri, yang artinya persegi memiliki 4 simetri lipat. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki 2 sumbu simetri, yang artinya memiliki 2 simetri lipat.
Dan yang terakhir ada layang-layang. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri, yang artinya layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat. Nah, untuk membuktikan banyaknya simetri lipat yang terdapat pada bangun datar, anak-anak bisa menggambar sebuah bangun datar, kemudian anak-anak gunting, dan anak-anak lipat sesuai dengan sumbu simetrinya. Apakah benar bangun datar tersebut memiliki simetri lipat atau tidak? Selain simetri lipat, ada juga disebut dengan simetri putar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Bangun datar yang dapat menempati bingkainya lebih dari satu kali dalam sekali putaran dikatakan memiliki simetri putar. Bangun datar yang hanya dapat menempati bingkainya satu kali dalam sekali putaran dikatakan tidak memiliki simetri putar. Yang pertama ada bangun datar persegi. Bangun datar persegi diputar menurut titik pusatnya sebanyak satu kali putaran. Dalam sekali putaran, persegi menempati bingkainya sebanyak 4 kali. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Bingkai persegi ini adalah A, B, C, D. Jika kita putar dalam sekali putaran, persegi ini akan menempati bingkainya sebanyak 4 kali. Yang pertama, dia akan menjadi DABC, yang kedua dia akan menjadi CDAB, yang ketiga dia akan menjadi BCDA, kemudian kembali ke bingkainya yaitu ABCD. Jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Bangun datar yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Bangun datar segitiga sama sisi diputar menurut titik pusatnya sebanyak 1 kali putaran. Dalam sekali putaran, segitiga sama sisi menempati bingkainya sebanyak 2 kali. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada kondisi awal, bingkai segitiga sama sisi ini adalah ABC. Kemudian setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam, dia bentuknya akan sama, bingkainya adalah CAB. Kemudian berikutnya setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam, bingkainya menjadi BCA. Dan kembali ke kondisi awal, ada bingkainya yaitu ABC. Jadi, segitiga sama sisi memiliki 2 simetri putar. Bangun datar yang ketiga yaitu segitiga sama kaki. Bangun datar segitiga sama kaki diputar menurut titik pusatnya sebanyak 1 kali putaran. Dalam sekali putaran, segitiga sama kaki hanya dapat menempati bingkainya sebanyak 1 kali. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada kondisi awal, bingkai dari segitiga sama kaki ini adalah CBA. Kemudian dia diputar, bingkainya menjadi BCA. Namun, dia tidak menempati bingkainya karena bentuknya tidak sama. Kemudian diputar lagi. Jadi, bingkainya adalah BAC. Dan dia tidak menempati bingkainya juga. Kemudian kita putar lagi menjadi segitiga ABC, tidak juga menempati bingkainya. Dan yang terakhir kembali ke kondisi awal yaitu CBA. Jadi segitiga sama kaki ini hanya dapat menempati bingkainya sebanyak 1 kali saja dalam sekali putaran, sehingga segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Nah, itulah tadi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Semoga setelah penjelasan ini anak-anak bisa paham dan mengetahui tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Untuk membuktikannya, anak-anak dapat menggambar bangun datar, kemudian anak-anak gunting,
Untuk membuktikan simetri lipat, silakan anak-anak lipat. Untuk membuktikan simetri putar, silakan anak-anak putar bangun datar tersebut. Jangan lupa diberikan nama pada bangun datarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari gerak tari, memintal, dan menenun. Pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri dalam 8 kali 1 hitungan. Gerakan yang kedua yaitu gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan bawah, lalu ke kiri, atas, dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan dalam 8 kali 1 hitungan. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut dalam 8 kali 1 hitungan. Dan gerakan yang keempat yaitu gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan dalam 8 kali 1 hitungan. Nah, itulah tadi gerakan tari, memintal, dan menenun. Tugas anak-anak sekarang adalah mempraktikkan gerakan ini dalam sebuah video tarian. Di sini dulu pembelajaran kita kali ini anak-anak. Tadi kita sudah belajar informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kita juga sudah belajar keberagaman pekerjaan terkait pembuatan pakaian dan keberagaman kain adat Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, serta kita sudah belajar tentang gerak tari, memintal, dan menenun. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat menambah pengetahuan anak-anak, serta dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Jika ada yang belum dipahami, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya.